Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak-bapak dari AASB, Aliansi Aksi Sejuta Buruh AASB ya. Sebagian besar saya bisa kenal, ada senior kita juga. Apa kabar Bang? Yo, jadi semua juga hadir, teman-teman, dan pihak kepolisian juga hadir untuk mendampingi kita dalam mediasi hari ini. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih ya, kepada teman-teman yang sudah mau beraudiens. Tadi saya sebelum menerima telepon Ibu Menteri dulu bahwa saya akan menerima teman-teman pendemo dalam aliansi aksi sejuta buruh ini ya. Mungkin nanti silakan dari juru bicara untuk memperkenalkan, tapi saya perkenalkan juga. Saya didampingi oleh staf Wamen, Pak Dwi, kemudian Pak Narendro, kemudian Pak Heru, Direktur Kelembagaan, dan Humas Pak Irul, kemudian juga didampingi Pak Fritz dari koordinator. Jadi mungkin itu yang bisa saya buka, dan mungkin dari pihak kepolisian Bapak Kapolsek ya, yang ada di wilayah teritorial beliau di sini, dan seluruh media yang hadir, terima kasih, dan silakan juru bicara untuk menyampaikan, dan sebelumnya mungkin kita berkenalan sedikit ya. Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Wamen yang saya hormati dan jajaran, Pak Kepolisian dan kawan-kawan sekalian. Saya mewakili kawan-kawan, saya Rudi Hawedaman, saya Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Sebelum menyampaikan maksud dan tujuan, mungkin silahkan perkenalkan aja sendiri kawan-kawan sekalian, terutama yang di meja ini ya. Kalau yang di belakang para pengawal Pak Wamen, jadi bodyguard. Tapi aman. Saya persilakan dari Ibu Sunarti. Ya, silakan Bu. Perkenalkan sendiri. Dari mana apa dari mana gitu? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Wamen serta jajaran, dan yang saya hormatin dari kepolisian dan teman-teman media. Nama saya Sunarti. Saya Ketua Umum SPSI 92. SPSI 92. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wamen dan juga jajaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Saya Emilia Yanti Sihaan, saya Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Wamen dan jajarannya. Perkenalkan, nama saya Dika Arif Kusnadi dari PPMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wamen dan seluruh jajarannya, juga teman-teman media, Bapak dari kepolisian. Nama saya Muhammad Sidarta, Wakil Ketua Umum FSPLN SPSI, Lendo Logam Elektronik Mesin. Muhammad Sidarta, Wakil Ketua Umum FSPLN SPSI, Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin. Terima kasih Pak Sidarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idrus. Saya Wakil Ketua Umum Pak Jumur Hidayat. Pak Wamen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wamen dan jajaran serta Pak
Kepolisian, Selamat. Nama saya Rustiana. Saya Ketua Bidang Hukum dan Advokasi di Konfederasi KSPSI. Ketuanya Pak Dino Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Pak Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wamen dan seluruh jajaran serta Bapak di aparat kepolisian. Saya perkenalkan Yusuf Suprapto, Ketua DPD SPLM SPSI DKI Jakarta dan Wakil Ketua Konfederasi SPSI di DKI Jakarta. Terima kasih. Selamat sore Pak Wamen, Ya. Pak Wamen dan rekan-rekan sekalian, teman-teman dari pihak kepolisian. Perkenalkan, saya babunya buruh, namanya Jandri Lukai, yang bernaung di KBMI, tepatnya di SBSI 92 sebagai tim advokasi. Kerja saya hari-hari nongkrong di pengadilan. Oh iya. Ya, nongkrong aja Pak. Ya Pak ya. Makasih. Terima kasih Pak Dulukai ya. Ya, Lukai. Jangan dilukai. Enggak tahu dilukai. Enggak. Ada lagi Pak? Silakan yang di seberang. Halo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Wamen beserta jajarannya, untuk petugas keamanan, Bapak Kepolisian, Kapolsek, dan rekan-rekan pegiat buruh se-Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ujang Romli. Saya Wakil Ketua daripada Pimpinan Pusat Federasi RTMM atau Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kebajikan, saya Pak Menteri Pak Wamen, hormat dan jajarannya. Nama saya Joko Haryono, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Ada yang kenalan lagi nggak? Cukup ya. Teman-teman juga kan cukup ya. Silakan juru bicara. Ya, terima kasih Pak Wamen. Pertama, saya kira kita berterima kasih Pak Wamen telah berkenan meluangkan waktunya untuk menerima kawan-kawan sekalian atau kami semua. Kedatangan kami ini udah yang ketiga kali, ya Pak. 20 September, 7 November, nah baru sekarang lagi tanggal 14 November. Baru sekarang 15. Maksudnya kemarin, Pak. Enggak, kemarin 14 kan benar. Sekarang 15. Tanggal ganjil. Nah, ya jadi karena dijanji-janjiin terus Pak Wamen, ya akan ditemuin Bu Menteri lah, inilah gitu ya. Tapi alhamdulillah ini Pak Wamen sudah berkenan menerima kita. Saya langsung saja, nggak perlu panjang lebar pengantar, dan pasti Pak Wamen juga sudah mendapatkan laporan, sudah mendengar di media dan lain sebagainya. Tujuan kami dari Aliansi Aksi Juta Buruh ini, Aliansi Aksi Juta Buruh ini adalah aliansi serikat pekerja, serikat buruh, baik federasi ataupun konfederasi. Ada yang tergabung sekitar 40 serikat pekerja, serikat buruh tingkat nasional dan lokal, Pak. Ya. Tujuannya adalah pertama, kita ingin menyampaikan sekali lagi tuntutan teman-teman itu datang ke sini. Yang pertama adalah tetap menyuarakan tentang tuntutan untuk dicabutnya Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Yang kedua juga minta, walaupun masih hangat ini Pak, tentang PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan itu juga dicabut, ya. Kenapa harus dicabut? Nanti teman-teman bisa menjelaskan. Intinya kan tidak ada yang berubah dari PP 36 itu.
Karena PP 36 udah sejak lama tuh teman-teman tidak menolak. Bahkan kita juga sudah mengajukan satu konsep tentang sistem pengupahan. Dan yang kami tahu, katanya pihak kementerian sudah melakukan serap aspirasi, tapi intinya adalah sosialisasi, Pak. Dan kebanyakan ini juga serikat pekerja serikat buruh di sini tidak ada yang diajak berbicara tentang masalah ini. Nah, itu. Yang ketiga, kami semua ini meminta kepada Menteri khususnya atau Menteri Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja itu untuk mengeluarkan aturan diskresi tentang pengupahan tahun 2024 ini yang sesuai dengan aspirasinya buruh, tidak menggunakan PP 51 tahun 2023. Nah, itu Pak Wamen yang menjadi concern tuntutan kita. Ya. Saya kira itu saja ya yang paling pokok yang mau saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang lain mau menambahkan, saya persilahkan, tapi harus singkat, padat dan jelas, dan pokok pada masalah. Jangan banyak cerita tentang sepak bola, nanti lama kita. Terima kasih. Silakan Pak Joko, mungkin silakan. Sebagai anak muda, silakan Pak Joko. Masih muda. Baik, teman-teman. Jadi begini Pak Menteri. Wamen, Pak Pak Wamen ya. Enggak, kalau menterinya nanti 2024. Jangan lompat-lompat. Oh iya. Jadi yang melatar belakangi apa yang disampaikan Mas Rusdi tadi adalah tentang adanya rumus sistem terbentuknya upah minimum yang sebetulnya itu mulai muncul dari Permenaker nomor 18 tahun 2022. Nah, kemudian sekarang dimuat di PP 36 PP 51 tahun 2023. Nah, pada pokoknya itu kami ingin menginginkan bahwa selama kurun waktu hampir 60 tahun, Pak, itu upah minimum itu sudah mengakar, sudah turun temurun dengan metode cara penghitungannya adalah menilai nutrisi yang kemudian menjadi kalori yang waktu itu diterjemahkan sebesar 3.000 kalori per hari. Maka akhirnya ditugaskan kepada Dewan Pengupahan untuk mencari angka nominalnya supaya bisa memenuhi kalori 3.000 kalori per hari untuk buruh bisa bekerja secara wajar. Maka waktu itu tahun 95 sampai 96 itu memakai kerangka dasar KFM. Nah, KFM itu juga seperti indeks harga konsumen, dia polanya adalah untuk mengawasi kenaikan-kenaikan dari barang tadi sehingga dinominalkan menjadi penyesuaian. Nah, setelah 96 itu sampai 2006 itu namanya dirubah, namanya KHM, kebutuhan hidup minimum. Itu pun sama, itu adalah indeks harga konsumen, tapi cara menghitung nutrisi yang menjadi kalori tadi untuk bisa menghidupi minimum para pekerja yang akan dikerjakan. Nah, setelah tahun 2006 maka dirubah lagi namanya KHL. Jadi KHL itu kebutuhan hidup layak yang kemudian mulai dihilangkan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian di PP 78 itu masih ada, tapi kemudian di PP 36 itu mulai dihapus. Jadi logika untuk upah minimum sudah tidak menggunakan parameter kebutuhan hidup layak sebagaimana amanat konstitusi bahwa pekerja harus dijaga kebutuhan hidup layaknya sehingga dapat mendapatkan penghasilan yang layak supaya dapat hidup layak. Nah, kelayakan itu sudah dirumuskan bertahun-tahun, Pak.
di gedung inilah saya mengalami 9 tahun bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Mungkin yang ngedeng saya sudah mulai pensiun ya Pak. Itu setiap waktu, setiap tahun sudah menjadi tradisi untuk membicarakan bukan kenaikannya, tapi adalah penyesuaiannya. Jadi kalau nggak naik, nggak disesuaikan. Gitu. Terus kalau nggak naik gampang, dijaga saja itu yang suka naik gitu kan. Khususnya bahan pangan gitu. Nah, karena yang rawan itu karena kenaikan harga, maka akhirnya terjadilah inflasi. Maka akhirnya rumus itu mengikuti. Karena sudah tercipta sejak tahun 95, sehingga berikutnya sudah nggak mendasari dengan cara menciptakan seperti hal yang baru yang sekarang juga mulai diterjemahkan di UB51 itu dengan cara menyesuaikan dari pertumbuhan hasil kajian-kajian dan survei. Nah, variabelnya adalah hasil survei yang dulu itu namanya KFM, kemudian jadi KHM, kemudian jadi KHL, itu ditambah produk domestik bruto sebagai penghargaan para pekerja bahwa bangsanya itu lambat laun itu maju. Begitu ada pertumbuhan ekonomi, tambahkan. Begitu juga inflasinya ditambahkan, sehingga penyesuaiannya itu untuk mempertahankan, bukan menaikkan, hanya mempertahankan. Tapi setelah adanya PP 78 itu mulailah akhirnya dikenalkan rumus-rumus, sehingga itu upah lama ditambahkan dengan PDRB, ditambahkan inflasi, itu hasilnya kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga di PP 78 pun ada janji bahwa 5 tahunan kebutuhan hidup layak itu akan ditinjau. Nah, perlu juga Bapak Ibu ketahui, pengkhianatan KHL itu sejak 2006 ketika diasumsikan bahwa menuju hidup layak itu harus bertahap. Maka waktu itu 80%. Namanya 100% survei KHL itu 80% yang akan digunakan. Nah, maka waktu itu terjadilah mulai hiruk-pikuknya demo-demo, protes-protes tentang upah minimum. Nah, waktu zaman Pak Idrus masa mudanya, mungkin saya juga waktu itu masih muda, nggak ada kita demo upah minimum, itu nggak ada. Itu yang ada pokoknya tahunnya udah naik gitu ya. Nah, maka tren ribut upah minimum di gedung ini maupun di kabupaten kota adalah sejak 2006, karena tafsir orang daerah untuk menuju hidup layak itu disaniring sampai 20%, 15%. Jadi seperti itu, sehingga kebutuhan hidup layak nggak realistis lagi. Yang menjawab pola yang diasumsikan oleh Hiperkes, pernah dijawab Hiperkes bahwa nanti dihitung nih 3.000 kalori, daya belinya sekian, harganya, maka harus disesuaikan sebesar. Nah, dengan cerita ini mudah-mudahan membuka akal pikiran semua, karena PP 51 itu tidak mendasarkan pada pola asumsi dari kecukupan gizi pangan supaya kewajaran kelayakan itu dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau ada rumusan yang dimasukkan ke dalam pola Excel itu Pak ya, itu ketika kita mengurangkan itu kita nggak tahu apakah yang hilang ini untuk beras, apa untuk daging atau untuk kacang-kacangan. Itu diawur gitu aja, padahal ilmunya itu ada di Perkes. Maka kami minta supaya dikembalikan, bahkan tuntutannya itu kan kita yang kemarin kita saksikan adalah PDB dibagi jumlah penduduk itu kemudian dikali 12 tambah inflasi. Itulah sejatinya penghasilan terendah bangsa kita. Untuk apa? Untuk menjamin PDB berikutnya. Ketika itu di bawah, maka karena agregat PDB itu adalah konsumsi rumah tangga, itu juga menghasilkan pajak, kemudian belanja negara juga pajaknya, dan industri itu juga kami semua yang ngisi. Dari mulai pegawai negeri, TNI, swasta ini semuanya diterjemahkan sebagai pelaku industri. Sampai selisih ekspor impor di perusahaan-perusahaan kita ini semua yang menghasilkan devisa-devisa itu. Maka kami akhirnya merasa diasingkan ketika muncul faktor alfa yang pengalinya itu 0,1 dan sampai 30. Artinya kan kami nggak dipandang sebagai orang yang berjasa di dalam ruang-ruang perpajakan yang konsumsi rumah tangga, kemudian spending mandatorinya belanja negara, adanya investasi, kemudian juga ada hubungan kerja, hubungan industrial.
kemudian juga selisih ekspor impor itu semuanya akhirnya kita seperti ditiadakan. Maka kami juga khawatir jadinya dengan pola ini, maka disparitas yang tadinya mau disesuaikan itu justru akan semakin jauh. Kerenggangan ini kan awalnya dari pola tata niaga harga yang tidak terkontrol oleh sistem logistik pemerintah, sehingga harga di antara pasar-pasar kecamatan saja sudah beda. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Jadi bagi kami penonton semuanya ini sebuah ideologi ekonomi negara yang kita pertanggungjawabkan, bahwa dengan naiknya angka upah minimum maka kita paling tidak itu tidak terlalu jauh disparitas antara rupiah dan mata uang asing, sehingga kita istilahnya itu kalau orang ekonomi tekanan rupiah kita nggak terlalu berat gitu, karena di industri ini belanja impornya juga banyak sekali. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Joko. Ada yang lain menambahkan? Silakan. Ya, boleh. Ya. Terima kasih. Demokrasi. Wamen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PPMI, Pak Wamen, menyampaikan nama Andi Corawali. Menyambung dari apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan-rekan, bahwa persoalan yang kami sadari terkait dengan PP 51 adalah persoalan tidak konkretnya hal-hal yang diatur di dalam dan tidak melibatkannya orang-orang yang memang benar-benar harus diatur. Itu sesuai dengan pernyataan daripada Pak Menteri sendiri ya, yang menyatakan bahwa berdasarkan teori-teori yang ada maka PP 51 itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang menyakitkan rekan-rekan buruh, karena ternyata teori itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Lalu dilegitimasi bahwa itu adalah merupakan aspirasi daripada rekan-rekan buruh, Pak Wan. Jadi ASB siap untuk melakukan komunikasi by data tentang aturan-aturan yang ada, termasuk soal-soal teknis yang sebenarnya sudah disiapkan sebelumnya, namun draft itu tidak digubris. Sehingga kita menginginkan adalah adanya perubahan yang mendasar baik secara formil maupun secara material isi daripada PP 51 tersebut untuk bisa menjangkau aspirasi dan akomodatif terkait dengan kebutuhan buruh itu sendiri. Kira-kira itu Pak Wamen. Jadi kita berharap dibuka ruang itu, lalu PP 51 ditunda dengan cara apakah diskresi itu tergantung dari sisi pemerintah seperti apa yang dilakukan. Yang jelas PP 51 tidak merepresentasikan kepentingan daripada buruh sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup. Ada lagi? Dua lagi ya. Pak Rudi, ini yang sebelah Pak Rudi dulu, Pak Wisnu sebelah Pak. Saya dulu ya, dari Jakarta menambahkan. Jadi izin menambahkan, tadi yang telah disampaikan oleh Pak Joko terhadap pola-pola yang ada saat ini terhadap penetapan upah minimum, itu bisa kita lihat secara kasat mata dan kita bisa rasakan di lapangan. Sebagai contoh di DKI Jakarta saja upah minimumnya itu lebih rendah daripada daerah penyangga. Jadi udah nggak make sense kita melihatnya di situ ya Pak Wamennya. Nanti bisa dicek itu perjalanannya seperti itu. Yang pertama, kemudian yang kedua, dengan pola yang ada juga kita lihat ini tidak mencerminkan keadilan dari setiap industri-industri yang ada. Bahwasannya industri yang ada itu mereka mencerminkan kemampuan untuk memberikan upah kepada pekerjanya. Sementara kalau dipukul rata seperti itu rasanya nggak fair, tidak adil juga. Di Jakarta misalkan kita yang tadinya punya upah sektoral hari ini hilang. Nah ini hukum keadilan ini sudah tidak ada. Kalau kita ibaratkan antara pekerja di sisi di sisi garmen misalkan dengan pekerja yang dia di sisi otomotif, itu upahnya mau disamakan, coba bagaimana kisahnya seperti itu. Padahal secara industri sudah berbeda, secara profitability dari perusahaannya pun sudah jauh berbeda. Dan ini bentuk dalam tanda kutip pengawuran yang kita rasakan Pak Wamen. Itu tambahan dari kami dari DKI Jakarta. Terima kasih. Silakan satu lagi ya, Pak Ujang.
Baik, terima kasih. Sedikit melengkapi tadi keterangan dari Pak Yusuf dan Pak Joko. Jadi benar disampaikan itu Pak Wamen terkait PP78, PP36, sekarang PP51 memang ada yang hilang. Mungkin dari sektor unggulan itu menjadi sekarang nggak ada, sektoral industri juga nggak ada. Yang mana pembedaan itu sebenarnya kan dilihat dari value added yang terjadi, bertambah nilai dari barang bahan baku menjadi barang jadi. Dan situasi kerja juga yang berbeda. Kebetulan RTMM itu pihak yang terdampak karena kami pada karya Pak Wamen. Dengan kondisi seperti ini dulu waktu MSP masih ada sektoral provinsi, memang beberapa sektor itu selain mendapatkan UMP yang dirundikan juga mendapatkan lagi nilai tambahan di sektoral. Jadi bagi PUK-PUK yang lemah atau posisi tawarnya rendah, dia hanya mengharapkan posisi tambahan persentase daripada UMSP itu. Namun per hari ini dengan diterapkannya PP36 maupun PP51 dan disampaikan banyak kalangan pemerintah bahwa itu hanya menjadi jaring pengaman untuk siapa? Faktanya upah minimum provinsi di mana-mana itu menjadi upah bagi semua buruh yang ada di tempat tersebut dengan meniadakan masa kerja. Artinya yang harusnya hanya untuk pekerja lajang dan kurang dari 1 tahun, tapi faktanya bagi pekerja yang sudah punya cucu juga gajinya masih UMP. Memang terjadi pemerataan saat ini, pemerataan ketidakberdayaan atau kemiskinan terhadap kaum pekerja, khususnya di wilayah-wilayah pekerja padat karya. Harapan kami tentu jika memang masih bisa berubah dengan regulasi yang baik, kami akan menerima dengan sangat baik. Namun jika mungkin bisa dirubah, tentu kami semua akan melakukan perubahan dengan jalan yang kami pilih. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Oke, kita cukup ya dari 4 penanya. Terima kasih Pak Rudi dulu bicara. Teman-teman semua yang hadir, kawan-kawan dari AA, Aliansi Aksi Serikat Buruh ya, AASB ya. Semua yang disampaikan tadi sudah kita dengar. Dan memang secara teknis ada direktorat yang menanganinya, yaitu direktur PAI yang Jamsos ya. Itu kita selalu secara teknis diwakili oleh Ibu Ditya Putri dengan jajarannya termasuk Pak Heru hadir. Nah, dalam perjalanannya memang hampir setahun 4 bulan ini saya di kementerian. Salah satu yang menjadi isu menarik itu pasti setiap akhir tahun itu UMP. Dulu zaman saya mahasiswa nggak ada UMP, itu benar. UMR, tapi nggak jadi isu dari Pak Jokowi. Nah, justru sekarang ini di akhir tahun selalu UMP mulai bergejolak, apalagi tahun politik sekarang kan, jadi komoditi juga UMP ini kan. Ya bagi saya sebagai penanggung jawab di sini, sebagai wakil menteri, tentunya merespon dengan positif apa langkah-langkah yang dilakukan teman-teman. Tentunya dengan harapan tetap dengan cara yang santun, elok, artinya tidak anarkis lah utamanya. Dan UMP yang kita bicarakan hari ini ya, itu sudah masuk dalam program regulasi yaitu PP 51 tahun 2023, turunan daripada Undang-Undang nomor 36 nomor 6 tahun 2023, kemudian juga PP 36 tahun 2021, terus ada lagi tadi Permen 18 tahun 2022. Nah, jadi ini terus. Nah, memang Kementerian Tenaga Kerja itu memang kementerian teknis yang berkaitan soal nasib bagaimana regulasi undang-undang serikat pekerja dan buruh ya. Nah, saya kemarin ikut hadir dalam penjelasan dengan seluruh kepala dinas provinsi, hadir juga beberapa kabupaten. Nah, di sana saya juga mendengar bahwa Dapenas ya
sudah melakukan kajian. Nah, Dapenas ini juga, mohon maaf Pak Joko, mungkin Pak Idrus, Pak Rudi, itu ada perwakilan teman-teman ya, yang duduk di situ. Ini SK Presiden loh Pak Joko, mungkin Pak Joko lebih paham, Pak Idrus juga lebih paham. Itu kalau nggak salah ada dari KSPSI, kemudian KSPSI, dan kemudian ada KSPI. Kalau nggak salah saya sempat kenalan sama salah satunya Fadlan apa Aldo? Adlan. Ada siapa? Pak Trisno ya, ada Bu Wiwit ya, ada Akmani ya. Nah, saya nggak tahu. Ya, mereka ini kan duduk mewakili teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Nah ini gimana? Saya malah balik tanya. Karena Dapenas ini ada 23 orang. Ada unsur pekerja, ada unsur pengusaha, ada pemerintah, ada akademisi. Ya, ini duduk menyatukan konsep. Kalau nggak salah dari akademisi itu profesor dari Pak Doki dari Mahmud Samuri, Sekolah Tinggi Statistik, satu lagi Mahmud ya. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi saat ini ya. Tadi teman-teman juga sudah saya dengarkan juga, kawan-kawan sudah mengesahkan apa yang terjadi ya. Dan dalam pertemuan kemarin juga teman-teman ya mengingatkan untuk struktur skala upah, dalam istilahnya susu itu kemarin, struktur skala upah yang memang harus diperkuat ya di provinsi dan di kabupaten kota ya. Nah, rumus ini, ada rumus yang teman-teman sampaikan juga dalam rilis aksi hari ini ya kan. Yang ada PDB dibagi operasi dikali 12 ya kan Pak Joko. Nah, tambah inflasi. Nah, tadi ada yang menyampaikan juga tadi. Sebenarnya saya pingin terus terang saja ya, ingin mendapatkan masukan yang jelas dari teman-teman. Undang-undang ini kan bisa dirubah, bisa dibentuk, bisa dibikin oleh siapapun penguasanya kan begitu. Tapi tentunya undang-undang juga harus berpihak kepada buruh, kalau di sini kan begitu, kepada rakyat. Nah, yang utamanya lagi sebenarnya tadi disampaikan oleh abang kita dari DKI. Kenapa kok daerah penyangga lebih tinggi daripada DKI? Ya ini akibat sistem pemerintah juga yang ngaco menurut saya. Gara-gara pilkada ini Bang Rudi, itu kepala daerah itu dulu sebelum ada aturan itu menetapkan janji politik dengan menaikkan gaji buruh pekerja itu. Dampaknya ini sekarang ini. Jadi Karawang, Bekasi, ya, kemudian Tangerang itu gajinya lebih tinggi daripada DKI, itu betul. Karena mereka dipilih oleh rakyat, janji kampanye mereka itulah membuat susah. Ya. Nah ini memang banyak hal sebenarnya. Cuman saya konteksnya adalah seperti yang teman-teman sampaikan dalam rilis hari ini Pak Joko. Nanti saya akan bicara dengan Ibu Menteri soal kaitannya ini. Kemarin teman-teman hadir tanggal 20 September, 7 November, dan 15 hari ini 15 November kan? 3 kali sudah kan? Jadi 20 September, 7 November, dan 15 November hari ini. Nah tentunya ini akan disampaikan tanggal 21 November di Provinsi soal UMP. Kemudian tanggal 30-nya UMK ya, Kabupaten Kota tanggal 30 diumumkan oleh Kabupaten Kota. Nah, dasar rumusnya tadi ada kenaikan kalau kita baca ya Pak Heru, ada kenaikan 7% lah hampir. Kalau Maluku Utara itu bisa dia 12%. Maluku Utara dengan inflasi yang rendah ya. Terus ada di beberapa daerah yang tergantung mereka mau memilih yang 0,1 atau 0,2 atau 0,3 ya. Istilah kita apa namanya? Alfa, indeks kontribusi ketenagakerjaan. Ya, jadi ya salah satu yang ya sama lah Pak Joko, Pak Idrus, semuanya teman-teman ya. Kita juga ingin yang terbaik, ingin yang bagus ya.
supaya tadi Pak Joko gedung ini 2006 yang lalu, yang berarti kan sudah lama sekali Pak Joko ya, sudah merumuskan dan mulai ribut-ributnya kan mulai 2006 adanya UMP ya. Nah, jadi mungkin nanti kalau teman-teman ini kan secara teknis menjalankan perintah ya, kalau kebijakan ada di pemerintah, ada di presiden, tentunya ada di menteri ya kan. Nah, nanti mungkin Pak Heru secara teknis bisa mencoba menjelaskan Pak Heru. Nah, saya juga ingin ya kalau saya diizinkan nanti ya Dapernas ini harus betul-betul duduk orang-orang yang mewakili, bukan orang-orang yang disuruh mewakili kan begitu. Jadi orang-orang yang mewakili sama disuruh mewakili itu beda tipis ya. Jadi saya maunya orang-orang yang betul-betul mewakili, bukan orang-orang yang diminta mewakili. Ini sekarang aja kayak SPI yang Bang Idrus ini aja ada 3 nih sekarang. Ya, KSPSI, Bang itu ada 3 nih. Saya sudah bilang sama Pak Heru, saya bilang seluruh konfederasi dan serikat pekerja itu harus diverifikasi. Iya dong, jangan sampai dia ada di cuma 2 wilayah, sudah ngaku-ngaku punya kekuatan besar. Setuju Pak Wamen. Ya, teman-teman harus dukung, karena tidak boleh union ini kita dukung, serikat pekerja buruh ini kita dukung Pak Joko, tapi jangan ada orang yang memanfaatkan. Ya, jadi maksud saya kita perbaiki sama-sama. Jadi jangan sampai nanti ini datang mewakili ini datang mewakili ini, datang mewakili ini. Sehingga saya duduk sini bingung sendiri, mana yang diwakili, yang mana yang mewakili kan begitu. Nah, mungkin nanti secara ini kita akan perbaiki. Nah itulah juga Pak Idrus, Pak Joko, sama teman-teman. Baru saya dilantik, saya pengennya coffee morning itu apa? Serap aspirasi. Itu benar yang saya lakukan itu serap aspirasi. Cuman terus terang saja dalam menjalankannya juga, walaupun saya lihat dalam pengamatan saya yang hadir juga kadang-kadang beda-beda faksi, bagi saya tidak masalah. Yang penting satu tujuan Pak, Bapak Ibu membela kepentingan buruh dan pekerja, itu aja. Di sini teman-teman bergerak untuk kepentingan organisasinya dan membela kepentingan buruh pekerja, saya setuju. Tinggal kita menata ini, memperbaiki. Mungkin secara teknis Pak Heru bisa menjelaskan sehingga nanti apa yang menjadi tuntutan teman-teman hari ini bisa kita sampaikan di Ibu Menteri. Silakan Pak Heru. Izin Pak Wamen, Ya. sebelum tadi karena menyinggung keterwakilan, Ya. saya setuju kalau diverifikasi. Waktu saya di LKS kemarin juga saya bertanya, sejak kapan LKS dipakai Dewan Pengupahan itu oleh konfederasi? Padahal aturannya itu federasi, di seluruh kota, kabupaten, provinsi itu federasi. Harusnya di nasional juga ada federasi. Ini persekongkolan siapa kemarin-kemarin kan gitu, satgas sekalian. Supaya ke depan dan setelah 2004 tidak ada konfederasi yang duduk di sini, tapi federasi yang punya anggota. Nah, itu yang punya anggota tadi Pak. Izin Pak Wamen, sebelum ke Pak Heru lagi, saya mau sedikit meralat tadi soal angka 7% tadi ya. Tadi kan Pak Wamen menyampaikan kira-kira kenaikan 7% itu nggak sampai segitu Pak. Inflasi cuma 2 Pak. Sementara PE-nya aja sudah ditawar 30% aja. Kalau PE ini sekarang rata-rata 5 Pak. Berarti cuma 1,5 tambah 2 cuma 3,5% Pak. Mohon maaf ya, ini salah hitungan ini. Ya ini saya cuma menyampaikannya, jangan sampai nanti di kepala Pak Wamen naik 7%, naik 7%. Nah itu kacau itu. Saya dibilangnya naik. Iya, itu dia. Apa musiknya itu? Apalagi kabupaten kota Pak, nggak naik kota nggak naik. Ya, saya kira sebelum Pak Heru ya Pak. Ya, Teman, Pak Heru. sebelum Pak Heru. Jadi begini Pak Wamen. Saya kira Pak Wamen harus mendengar yang benar Pak. Jangan mendengar lebih suka naik 7%. Ya, kita udah menghitung Pak. Dan begini juga nih pihak kementerian itu ngomong naik, bangga dengan ngomong kenaikan Pak. Ya benar itu naik Pak. Jadi benar naik 0, sekian. Ya, itu yang kita sayangkan gitu ya. Jadi kalau dikatakan oh Pak Buruh naik, ya pasti naik dengan itu. Tapi naiknya receh benar gitu loh, nggak bisa menjawab gitu. Itu satu hal ya menurut saya. Yang kedua ya, pihak kementerian ini terutama
menurut saya itu hanya berani ketemu, mendengarkan pendapat dengan yang sudah setuju dengan pihak pemerintah, Pak. Ya, itu perlu dicatat. Yang udah jinak. Ya. Bagi kawan-kawan yang sudah terang-terangan menyatakan menolak konsep PP 36, ya, PP 51, itu tidak pernah diajak ngomong, Pak. Betul tidak, Kak? Betul. Ya, tidak pernah diajak ngomong, Pak. Di situ. Di situ ya. Jadi ini adalah persoalan menurut saya. Kita, saya kira kawan-kawan serikat ini, Pak Wamen, menolak itu bukan pokoknya kalau bahasa orang Jawa ya. Lama itu orang sudah maku aing, enggak gitu Pak Wamen. Hidup begitu ya. Gitu ya. Terus ya. Ya. Jadi punya konsep. Kita itu juga berpikir bukan hanya sekedar upah itu harus naik, Pak. Bukan begitu, Pak. Tapi berbicara pada konsep ke depan tentang bangsa ini, Pak. Bangsa ini masuk G20, Pak. PDB-nya itu 16, nomor 16, Pak. Tapi apa kontribusi PDB gede itu G20 itu bagi kaum buruh, Pak? Pemerintah mengatakan bahwa kita ini pertumbuhan ekonomi sampai angka 7%. Tidak akan mungkin, Pak, kalau tidak berani menaikkan upah buruh. Mimpi-mimpi tentang kekhawatiran investor dengan upah buruh naik dan lain sebagainya itu omong kosong itu, Pak. Saya yakin Pak Wamen lebih ngerti soal itu. Ya. Dan ini selalu dihantui. Karena buruh produktivitasnya di Indonesia begini, nyalahkan itu selalu buruh. Nanti investasinya pindah ke Vietnam. Kalau pindah ke Vietnam itu bukan buruh, Pak Wamen, tapi pemerintahnya yang nggak becus ngurus menurut saya. Betul. Gitu. Upah malah. Dan serikat buruh ini nggak pernah dimintakan gagasan-gagasannya untuk kemajuan bidang ketenaga kerjaan. Nggak pernah dimintakan pikiran-pikirannya, konsepnya apa. Serikat buruh cerdas-cerdas kok, Pak. Kita punya konsep itu. Tapi cuma diajak datang untuk sosialisasi setuju tentang konsep yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Makanya itu yang kita menolak, Pak. Datang hanya mendengarkan, tanda tangan, absen doang, diklaim bahwa itu sudah aspirasi. Itu yang menurut saya juga penting. Jadi kenapa kita? Jadi menurut saya itu yang saya kira penting gitu. Kita tuh selalu menunggu, teman-teman selalu terbuka untuk berdialog, Pak. Berdiskusi, adu gagasan. Dan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi ini untuk 58 juta kaum buruh di sektor formal, Pak. Untuk bangsa dan negara ini gitu. Kita ingin negara ini betul-betul setiap tahun itu tidak ribut tentang upah minimum, Pak. Sekarang sudah ditetapkan, Bapak harus yakin, pihak menteri harus yakin akan terjadi gejolak di berbagai daerah dengan PP 51 itu, Pak. Kami datang ke sini itu bagian untuk meredam gejolak kawan-kawan supaya tidak ada gerakan-gerakan yang macam-macam. Mogok kawasan lah, tutup jalan, ini sudah kedengaran oleh kita di pimpinan pusat. Ingin kita itu segera menyelesaikan ini dengan konsep yang bisa diterima oleh banyak kawan-kawan. Gitu. Itu saya kira dari saya. Izin nama Pak Wamen, izin Bapak, izin nama sedikit saja Pak. Karena kami hadir juga membawa aspirasi dari kawan-kawan buruh. Pak, bukan Karawang nasional, Pak. Kita bicara di sini untuk nasional. Pak Wamen, saya justru ingin menanyakan nih ke bapak yang ada di sebagai direkturnya. Itu yang membatasi upah minimum, batas atas batas bawah, apa filosofinya gitu, Pak? Ya kan? Sehingga yang di daerah dianggap contoh Karawang, Bekasi ini terlalu besar katanya. Sekarang standar upah itu nggak apa yang ditayangkan Pak Joko tadi nggak jelas. KHR-nya juga nggak jelas dasarnya sekarang. Pak, di Jepang saja Pak, pabriknya sama bikin mobil, sama bikin mobil. Saya benmak ke sana, itu jauh Pak. Gajinya 126.000 dolar, yen. Dirupiahkan hampir 22,5 juta, 22 juta. Di kita berapa? 5 juta dianggap besar, kan gila ini. Ya. Kerjanya sama Pak, yang bikin mobil bikin apa. Jadi sekarang dibatasi malah. Itu formulasi dari itu filosofinya apa gitu Pak. Ada batas bawah, batas atas. Ini batas atas kalau sudah tidak boleh mentok 0,3, 0,1 kalinya PE-nya. Berapa Pak dinikmati? Hanya 40.000 loh Pak. Ini prihatin gitu loh Pak. Bangsa ini bukannya disejahterakan oleh negara, malah dimiskinkan, gila ya Pak. Itu serang aja. Rumus ini yang bikin gila ini kalau menurut saya. Saya filosofi saya cek gitu ya, saya analisa gitu.
Saya juga orang hukum, nggak ngerti lah gitu ya, bagaimana saya menganalisa itu. Ini nggak beres Pak, formulasinya nggak beres Pak. Makasih. Baik Pak. Saya Bang Afriansa. Ya, silakan. Ngapain panggil Wamen? Saya kasih permen aja ke kita kok. Terakhir ya, terakhir. Jadi Bang Afriansa, Ya. sebenarnya kita naik upah itu berapa? Kalau 0,2, bilang 0,2 jangan 7, tipu-tipu itu. Oke. Anda ini dari pihak pengusaha atau dari pihak pemerintah? Oke. Jangan-jangan Anda mewakili pengusaha. Sebenarnya masalah upah itu urusannya pengusaha dengan buruhnya. Betul. Kenapa pemerintah kasih 0,2? Emang sampai yang bayar? Tolong sekali Anda. Tadi Anda bilang kau tuh bodoh, kau dibayar oleh rakyat. Diam kau. Kau diam. Apa kau? Siapa kau? Dibayar oleh rakyat kau. Bodoh kau. Kamu yang sopan kau. Kau. Kamu dibayar oleh rakyat. Saya salah kawan. Aman, siap, sudah. Aman, sudah. Komandan, mohon izin, yang mancing dari sana. Kalau kau mau bilang, sabar, kau mau aspirasi, panggil kami semua. Siap. Aman. Doang yang bisa gebrak meja. Kita juga bisa. Oke, siap. Mana kau? Siapa kau? Udah. Tengok anak dirimu dibayar rakyat. Sekarang begini, semua kau. semua duduk. Ayo semua duduk. Semua duduk. Udah. Nah, siap. Duduk baik-baik Bang, udah. Ini baru namanya. Biasa itu bodoh. Udah Bang, udah. Tenang. Edo Wamen. Udah. Iya, benar. Ya, oke. Saya harus ngomong. Ayo teman-teman duduk. Semua teman-teman saya minta semua duduk. Kalau mau bicara lagi baik-baik Bang. Semua. Emosi. Di DPR aja paling-paling aja. Ya. Udah. Kalau pemerintah wajar dikritik. Kebijakan bodoh yang tolol. Tidak ada Wamen mengerti sudah. Sudah Pak, sudah. Pak Wamen sudah mengerti sudah. Siap. Oke ya. Bang. Oke Bang ya. Gue jelaskan. Entar Bang. Abang kalau mau, tadi abang sudah berapa lama di sini? Abang harusnya rubah itu yang mewakili di sini. Bukan harus dirubah. Abang salahin lagi pemerintah. Abang sendiri pemerintah. Makanya saya bilang tolong. Pemerintah bilang pemerintah tolong. Sistemnya rusak. Makanya saya bilang tolong. Kalian pikir saya takut polisi? Udah Bang. Nggak ada, kalau saya melakukan tindak pidana baru dia bisa melakukan. Apalagi pakai logo itu, training. Urusan keluar kau. Udah. Tinggal di barak kau. Oke, siap. Bukan, jadi gini Bang, ya. Kalau abang mau selesaikan masalah upah, diskresi. Ya. Kita sama-sama bicara. Karena yang menggaji pekerja adalah buruh, pengusaha, bukan pemerintah. Kalau pemerintah yang gaji, buruh rakyat Indonesia. Sehingga kami wajar, kami marah. Ya. Kenapa kawan itu datang mau bentak-bentak saya? Siapa kau katanya itu si Pirang? Siapa saya? Oke. Siap. Salah gertak bodoh. Katanya si Pirang.
Oke Pak, siap. Lanjut. Udah. Pak Jendri, sudah Pak Jendri. Makasih, Abang. Udah, siap. Itu kita diskusi marah-marah nggak apa-apa. Mau siapa kau? Udah. Biasa Bang. Oke. Kau babu kau. Ngapain nunjuk? Baru keluar ngapain nunjuk? Dia lo. Dia keluarin. Dia siapa? Dia keluarin siapa dia? Udah. Orang yang kalian minta pendapat, dia. Ya, siap. Oke, bayar santai. Oke. Santai Bang Kren tuh. Itu penjahat itu. Ngadu-ngadu dia. Saya sama dia ini kok masih ada. Security sini tidak ada penjahat, semua orang di sini tidak ada orang penjahat. Di sini semua menyampaikan aspirasi. Udah tenang aja. Ya, duduk. Biar dia duduk sini dia. Ya, duduk. Kalian mau gue sampaikan ya. Ini sebelah gua udah, sebelah gua. Ini semua. Baik. Aku komatif lagi nggak masalah. Bagi aku itu merupakan tugas tanggung jawab aku sebagai orang yang dipercaya. Jadi ketika kalian menyampaikan aku tolong, aku tuh tolong. Karena aku tidak pernah terlibat dalam rapat ini. Hari ini aku terpaksa menerima kalian. Karena kenapa? Kalian menyalurkan aspirasi, diminta direktur, kalian nggak mau terima. Sementara aku tidak mengikuti proses rapat-rapat dengan Dapenas. Yang aku selalu cerita sama Heru. Yang terlibat itu PHI, dirjennya Pak Heru. Ya, terbuka ini. Ketika aku menyampaikan tadi, itu memang kenaikan 2023. Kenaikan 2024, aku belum tahu nilainya berapa. Tapi informasinya ada kenaikan. Aku sampaikanlah kenaikan sekitar 5-7%. Itu kenaikan 2023. Mohon maaf Pak Wamen, ada air mineral nggak kasihan ya? Siapa? Pak Kemudian, baik, ya. Tadi aku sebenarnya demi Allah, demi Tuhan, aku nggak mau terima kalian, karena aku tidak menguasai. Sampai aku bilang sama Pak Heru, sama staf aku, daripada ribut, aku tidak menguasai materi. Aku memang goblok, memang tolol, karena tugasku hanya wakil menteri, bukan menteri. Kalau aku menteri, beda mungkin perlakuan aku sekarang. Hidup Wamen.
Aku ini anak Harus jalanan dipancing, bos. berkuah. Belain kalian itu sebelum kalian kencing, lurus, gue udah belain kalian. Mulai tahun 90 gue udah belain kalian. Ya. Kasus buruh Marsina nih sama berdua sama kawan ini, Sidoarjo. Aku turun ke sana. Aku tahu penderitaan teman-teman. Ya, kawan-kawan menuntut hak itu wajar. Ya, ketika UU CK, aku belum masuk di sini UU CK ada. Kalau aku menterinya mungkin beda, ya kan? Lahir Omnibus Law, gue juga belum ada di sini. Kenapa aku ditempatkan di sini dengan Jokowi? Berpikirlah kalian sendiri seperti apa. Jadi begitulah. Ketika ada yang mengatakan saya tolol, saya tidak tersinggung, tapi orang-orang dekat saya pasti tersinggung. Jadi minta maaf saya ya. Iya, kita tersinggung. Jadi intinya apa? Kita ini banyak juga yang cinta sama kita. Kau juga ada pencinta, aku juga ada pencinta yang siap mati untuk aku. Tadi, iya, kita ini semua ya bersaudara, ketemu baik-baik untuk menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan teman-teman. Gue juga sedih bos. Kalian bergerak di lapangan itu panas-panas, teriak-teriak. Apa selama ini negara ini harus begitu? Apa selama ini negara ini harus lakukan setiap ada kenaikan demo? Ada kenaikan demo, apa begitu? Tidak mungkin. Kita berpikir bagaimana positif ke depan. Ya kan? Bagaimana pemerintahan ke depan ini bisa menjadi bukan berpihak kepada pemerintah, kepada pengusaha, kepada buruh, tapi berada di tengah-tengah. Ya. Makanya serap aspirasi dan Dapenas itu dilakukan kemarin antara pengusaha dengan buruh yang diwakili oleh teman-teman tadi. Ya ini nggak tahu lah serikat pekerjanya mewakili betul-betul teman-teman atau tidak. Ya. Nah yang jelas keadaan sudah terjadi. PP 51 sudah keluar. Bapak Ibu mau ketahui bahwa PP 51 ini pun banyak yang bertanya sama gua nggak terlibat secara teknis. Aku takut salah ngomong. Akhirnya apa? Ketika aku salah ngomong, aku dibilang tolol. Padahal aku tidak pernah dilibatkan sama sekali. Bagaimana aku mau ngomong? Kalau kalian bilang kau makan gaji buta, aku tidak makan gaji buta, aku kerja. Hari ini aku kerja, tugas menerima kalian, mendengarkan aspirasi kalian, mendengarkan cacian kalian, mendengarkan apa unek-unek kalian, aku terima. Ya. Tapi sama sekali aku nggak dilibatkan dalam rapat-rapat. Perlu diketahui. Ini gue sampaikan akhirnya, yang seharusnya nggak perlu gue sampaikan. Aku inginnya kalian demo damai dan tuntutan bisa tersalur dengan baik. Tahu nggak Bapak Ibu semua? Saya sebelum menerima kalian, saya izin Ibu Menteri dulu. Saking hormatnya saya dengan Ibu Menteri saya. Ibu Menteri mengatakan dengan senang hati Pak Wamen mewakili saya. Seharusnya Ibu Menteri yang menerima. Tapi orang yang bertanggung jawab di sini, ya, jangan dianggap makan gaji buta. Jangan dianggap kalian di demo di depan sana nanti itu seluruh pejabat tuh makan gaji buta. Insya Allah saya enggak. Tapi memang ada keterbatasan. Ada memang hal-hal yang terbatas dari saya. Yang namanya wakil menteri kita tahu sendiri, ya kan? Nah jadi saya harap aspirasi ini saya terima dengan baik dan yang jelas ya, saya mengaku bahwa saya belum berhasil memperjuangkan apa yang teman-teman inginkan secara pribadi tentunya. Tapi memang bagaimanapun ini menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai wakil menteri, saya harus terima dan aspirasi teman-teman nanti akan saya sampaikan. Biar seperti apa ke depan, biar sistem ketenagakerjaan kita ini lebih baik, lebih sempurna, mendekati lebih sempurna. Ketimbang sekarang teman-teman kan selalu setiap tahun aksi kenaikan upah apa. Betul apa yang disampaikan tadi oleh kawan-kawan tadi. Libatkan kami Pak, karena kami tahu alfa tengah, alfa atas, alfa bawah itu. Gue juga ngerti, gue ini teknik sipil yang belajar sigma dan alfa tadi, gue juga nggak ngerti kenapa diambil alfa tengah. Nggak tahu, makanya gue bilang suruh Heru yang ngomong. Ya, Pak Heru yang ngomong tuh. Ya, karena Heru secara teknis tahu. Ya, alfa, beta, sigma dulu kita kan belajar matematika juga. Kenapa diambil yang tengah 0,1, 0,2, 0,3? Tadi Heru baru cerita. Kan
harusnya dalam kenaikan itu ada simulasi yang harus dilakukan. Ya. Contoh, ambil sampling kabupaten mana di daerah mana, ya. Di situ kan ketahuan berapa naiknya. Nah tadi memang saya nggak nanya, karena memang perhitungan saya berpikir sama seperti tahun 2023. Rupanya hitungannya ini adalah untuk 2024. Karena ini kan 2023, betul yang saya sampaikan. Saya berpikirnya 5, sampai dengan 7%. Ternyata setelah yang bisik baru saya cuman 4 minimum ya, sampai dengan 5%. Tentu yang dianggap teman-teman pekerja serikat sangat jauh dari takaran. Jadi begitu Pak. Jadi saya minta maaf ya. Jadi kita ini semua, saya mau salut lah saya, teman-teman ini mau betul-betul berjuang membela kepentingan ya. Artinya tidak main-main, dan saya pun tentunya tidak main-main juga membela kepentingan. Asal teman-teman yang jelas satu hal ya. Teman-teman perlu ketahui bahwa kebijakan-kebijakan kita ini kan tidak lepas dari kepentingan nasional. Nah, jadi tinggal bagaimana ya, kita membawa semua kepentingan ini dengan baik. Ya. Jadi saya berharap ke depan, ya tentunya di 2024 pemerintahan ini lebih baik, dan tentunya saya juga teman-teman juga tidak mau lagi saya lihat teman-teman serikat itu berada di jalanan lagi. Amin. Iya, karena bagaimanapun berat. Ya, yang penting satu hal, teman-teman juga harus bersepakat, dan insya Allah ke depan kita bisa lebih baik lagi. Oke? Amin. Sekarang saya minta Pak Heru menjelaskan, karena beliau yang mengikuti. Awak ini apalah bos, ya kan? Cuman kalian maksa juga, kami maunya ketemu wamen ya sudah. Kangen Pak kita. Iya, Kangen, Pak. Habis itu kemudian ya kalian maki-maki pula gua. Inilah wamen ini kan merendah di atas puncak gunung. Nah, ini. Pak Wamen sebelum Pak Heru, supaya ada clear kenapa terjadi seperti ini. Terima kasih. Sebenarnya tadi saya sudah sampaikan, saya mau puasa ngomong, tapi harus terpaksa. Kenapa teman-teman sampai marah seperti ini Pak? Bahwa hari ini yang menjadi korban Pak Wamen. Tanggal 20 itu saya ketemu Pak Heru dan yang lain-lain. Saya menyampaikan konsep agar kita bisa dipertemukan dengan Bu Menteri. Ini masih ingat saya. Jadi di kuping saya masih terngiang-ngiang, saya nggak tahu. Dan tanggal 7 kami juga datang lagi sampai hari ini. Tapi tidak ada jawaban. Harusnya tanggal 7 itu dibilang dari sini akan dipertemukan Pak Wamen atau Bu Menteri. Tapi sampai hari ini kami datang ke sini juga tidak ada jawaban. Inilah sebenarnya puncak dari teman-teman kemarahan. Ini sebenarnya, saya nggak tahu tersumbatnya di mana. Apakah kami ini serikat yang memang tidak dikehendaki oleh pemerintah atau penguasa ini? Ini yang kondisinya terjadi. Ini bukan hanya hari ini Pak Wamen. Ini seringkali, dan saya ini juga masih muda lah kan gitu. Saya selain Bang Idrus dan Pak Joko, saya yang pro muda juga kan gitu. Maka dari itu yang tadi Pak Wamen sampaikan bahwa verifikasi itu penting. Jangan dianggap karena tertua itu tidak perlu diverifikasi. Tapi ini kesalahan dari kementerian juga gitu. Jadi saya katakan ini kesalahan. Berulang kali kalau kita ngomong keras seolah-olah kita nggak suka. Pasti besok lagi tidak pernah diundang, tidak pernah cawe-cawe lah istilahnya. Bukan cawe-cawe itu tetangga saya, tapi di kementerian ini kalau model orang seperti saya enggak akan, pasti marah. Saya marah karena saya cinta negeri ini, saya cinta bagaimana ke depan lebih baik. Sebenarnya itu bukan persoalan marah karena apa. Kemarahan ini juga dipicu dari pemerintah sendiri, khususnya di Kementerian Tenaga Kerja. Tidak mempedulikan apa aspirasi dari Aliansi Aksi Suka Buruh. Sampai hari ini, detik ini tidak ada jawaban yang pasti untuk kami. Jadi tolong bahwa kawan-kawan yang tadi marah itu karena sudah tersumbat saluran aspirasi. Sampai hari ini tidak juga kawan-kawan dari kementerian ini tidak mempedulikan. Itu Pak Wamen. Ini sebenarnya. Jangan sabotase lah, kalau saya ngomong pasti dimatikan. Jadi ini namanya mengundang kemarahan. Bantu sendiri Itu sendiri Bu, pencet. Pencet lagi. Kan saya nggak bisa kan
Bukan. Pak Heru sih. Karena di sini gak ada Tante Puan yang suka mati imik. Tenang aja. Bukan, maksud saya ke depan tolonglah juga aspirasi dari kami ini kan bagian dari bangsa ini, bagian dari rakyat Indonesia juga harus dipedulikan gitu. Kami marah karena cinta dengan Kementerian Tenaga Kerja, bukan karena kami ini menikmati. Kami ini selalu menikmati bahwa kami tidak dipedulikan, nggak apa-apa kan gitu. Kami ini sudah biasa menikmati seperti hal yang seperti ini. Saya rasa itu aja Pak Menteri. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kemarahan dari kawan-kawan yang hari ini terjadi. Ini juga tidak kita inginkan. Saya rasa saya memohon maaf pada pihak kementerian dan pihak kepolisian. Kalau ini kegaduhan ini terjadi, ini juga tidak kami inginkan. Tapi ini dipicu oleh kementerian sendiri. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Heru dulu ya. Iya sebentar. Sebelum Pak Heru, karena ini kayaknya bagian yang akan menjawab Pak Heru. Pak Heru, karena Pak Wamen tadi sudah menjelaskan tidak ikut terlibat secara teknis ya dalam pembahasan perumusan PP 51. Pak Heru sebagai direktur pengupahan. Bukan direktur pengupahan. Oke. Pak Heru terlibat di di situ. Ada pertanyaan yang menarik Pak, karena dalam PP 51 ini itu ada alfa gitu ya yang masuk dalam variabel dalam formula upah. Itu ide alfa itu Pak dimasukkan dalam variabel itu dari mana tuh Pak ini? Idenya, gagasannya. Siapa yang mengusulkan itu Pak ya? Apakah akademisi atau kemudian ada dapat wangsit atau apa? Karena sepengetahuan Pak, begitu kita studi misalnya, bahkan kita juga tanya-tanya gitu, negara mana itu dalam konsep upahnya itu menggunakan variabel alfa dalam penetapan upahnya. Itu baru Indonesia atau mungkin saya salah Pak gitu ya, studi saya terlewatkan. Mungkin Pak Heru, saya hanya itu Pak yang pengen tanya, mungkin bisa menjelaskan supaya rasa penasaran saya bisa terjawab. Terima kasih. Baru nih izin ya. Silakan Pak Heru ya, teman-teman. Oke, yang saya hormati Pak Wamen, Pak Staf Khusus Wamen, Pak Rendro, teman-teman, ada Pak Rudi di sini selaku ketua untuk yang menyampaikan pesan tadi sudah lengkap. Ada Mbak Narti, sahabat saya lama sebenarnya. Ada Mbak Emilia yang sering kali ketemu dengan saya, Pak Deka, Pak Sidarta, teman LKS Tripnas periode tahun sebelumnya. Saya sebutin satu-satu. Ada Pak Idrus, anggota LKS Tripnas juga, ex-LKS Tripnas. Ada Pak Zainal. Mas Zainal, apa kabar? Ada Mas Yusuf. Terakhir ketemu kapan Mas Yusuf? 6 bulan yang lalu. Ada Mas Sandra, ada Mas Lukai, sahabat saya tadi. Kecipratan tadi bro, gua. Ada tahunnya kecipratan dikit. Ayo sini kan. Boleh dong, boleh. Kecipratan rezeki ya. Ada Mas Joko, anggota LKS Tripnas juga, mungkin di 2013. Pak Heru disebutin LKS zaman dulu gitu. Ya, tapi pernah mengenyam di LKS Tripnas. Ada Mas Ujang Romli, sahabat saya yang saya lagi perjuangkan industri rokok, tembakau, makanan, minumanmu. Sampai hari ini kita menolak RPP Kesehatan. Ingat itu Pak, ini perjuangan dari Kementerian Tenaga Kerja untuk industri rokok dan tembakau, di mana RPP Kesehatan pasal 23, pasal 51-nya kemarin kita sudah bahas di dalam LKS Tripnas bahwa itu supaya mengadop dari PP 109. Kembali kepada pengupahan sebelum saya akan menjawab Bu Emil ya. Intinya dalam PP 51 ini kita memang sudah melakukan serap aspirasi. Sebenarnya undangan juga terbuka lebar sebenarnya ya. Undangan terbuka lebar itu ada di 18 provinsi. Cuman ketika serap aspirasi di 18 provinsi ini, ketika kita sudah sebar, itu kan layernya, pengumuman flyer-flyernya itu kan ada di beberapa media sosial kita. Ada di Instagram kita, ada di Facebook kita, dan ada di Twitter. Nah teman-teman, Bapak dan Ibu, dari hasil serap aspirasi, tentunya itulah yang diramu di dalam PP 51 tahun 2023. Intinya dari PP 51 tahun 2023 yang harus kita benar-benar cermati bahwa dalam PP 51 ini kita tidak lagi mengenal penangguhan ya Bapak Ibu. Dulu kita masih mengenal penangguhan, sekarang dalam PP 51
tidak mengenal penangguhan. Intinya upah sudah minimum, masa ditangguhkan gitu kan. Inilah logika berpikir pada saat itu kita berjalan, jangan sampai ada penangguhan lagi dari PP 51. Terus Bapak Ibu, kalau tidak hadir PP 51, kita akan kembali kepada PP 36. Ini kan sebenarnya Bapak Ibu, amanat merubah upah minimum atau formula ini kan amanatnya ada di pasal 88 di Undang-Undang Nomor 06 tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bersama, Bapak Ibu tuh di undang-undang kaitannya dengan Cipta Kerja sudah dilakukan juga uji materi yang diajukan oleh teman-teman sekalian. Mungkin Mas Luka juga salah satu kuasa hukumnya teman-teman untuk yang uji materi, tapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi kan tetap menguatkan kami, Pak. Nah, dari situlah kita dalam waktu beberapa bulan ini meramu kaitannya dengan PP 51 tahun 2023. Dari PP 51 tahun 2023 ada hal-hal yang menarik. Di situ dulu nggak pernah menetapkan bahwa karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Nah, di sini sekarang dilabelin yang karyawan kurang dari masa 1 tahun bisa menerima lebih dari upah minimum provinsi. Dulu aturan PP 36 nggak ada. Tidak ada itu untuk hal tersebut ya. Lanjut, kalau kita lihat teman-teman yang duduk di dalam Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten Kota, kita kasih peranan lebih banyak. Kasih peranan lebih banyak itu antara lain melakukan monitoring terhadap pelaksanaan struktur dan skala upah. Nah, ini kan sebagai jawabannya Mas Janal dan Mas Yusuf. Ketika kita dulu mengenal upah minimum sektoral, di dalam Undang-Undang Nomor 06 kita tidak ada lagi yang kaitannya upah minimum sektoral. Makanya teman-teman Dewan Pengupahan Provinsi Kabupaten Kota nanti melakukan monitoring dan evaluasi. Ini ada di pasal 35-nya, Pak. Pasal 35 dari PP nomor 51 tahun 2023. Nah, ini teman-teman nanti kan ada teman-teman serikat pekerja serikat buruh itu yang menjadi anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Kota dan Dewan Pengupahan Provinsi. Dan pusat nasional, Bapak Ibu, saya akan menjawab juga. Ini ditugaskan DPNAS itu jangan sibuk pada saat penetapan upah minimum provinsi. Tapi di situ sudah dipertegas, kita akan melakukan pengembangan sistem pengupahan, Pak. Benar kata Pak Wamen tadi bahwa PP undang-undang kan bisa dilakukan penyempurnaan. Hal ini nanti adalah tugas dari Dewan Pengupahan Nasional untuk melakukan upaya pengembangan sistem pengupahan. Bapak dan Ibu yang perlu dicatat, dari dulu zamannya Pak Joko di LKS Tripnas, dari Pak Idrus di LKS Tripnas, Mas Darta di LKS Tripnas, sebenarnya kita sudah berkali-kali upah minimum provinsi, kabupaten, kota itu diperuntukkan untuk masa kerja kurang dari 1 tahun. Kalau yang lebih dari 1 tahun kan udah menerapkan struktur dan skala upah. Nah, ini yang sebenarnya yang kita plototin. Ya, yang kita baru bisa monitor teman-teman ya, struktur dan skala upah yang digunakan di perusahaan ketika dia akan mencatatkan pengesahan peraturan perusahaan atau pendaftaran perjanjian kerja bersama itu pun dibukakan ke kita. Ini Pak, di kita ada penerapan struktur dan skala upah dengan anjab analisa jabatan dengan beberapa variabel yang digunakan Pak. Nah, ini nanti teman-teman Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten akan melakukan pengamatan, akan melakukan monitoring dan evaluasi. Tentunya sanksi-sanksi yang akan diterapkan tetap akan ditindaklanjuti oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Karena pegawai pengawas ketenagakerjaan itu ada di provinsi, ada korwil-korwilnya di beberapa kabupaten kota. Nanti kita akan melakukan upaya konsolidasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pengawasan Ketenagakerjaan untuk memastikan jalannya struktur dan skala upah setelah ada laporan monitoring dan evaluasi dari teman-teman Dewan Pengupahan Daerah dan Dewan Pengupahan Provinsi. Nah, ini karena sudah mau maghrib ya Bapak Ibu ya, saya juga tidak mau mengganggu ibadahnya Bapak dan Ibu sekalian. Jawaban yang terkait dengan formula itu Bapak Ibu, kan dalam formula ini kita kenal ada inflasi ya. Variabel pertama kan inflasi. Inflasi ada pertumbuhan ekonomi yang dikalikan apa? Betul ya? Nah, dengan inflasi kalau kita teman-teman pekerja berharap inflasi kayak di Turki Pak Wamen, inflasinya bisa 30%. Tapi ada jelek juga ketika inflasi di Turki 30%, pasti kan dia resesi Pak. Amerika dia resesi dengan angka 30%, 20%. Nah, Indonesia terakhir angka inflasinya di angka 3 sampai dengan 4%. Nah, PE terakhir itu adalah di angka kalau nggak salah triwulan ketiga ini 4,9%. Nah, ini kan tapi itu kan nasional Pak. Itu nasional. Tapi kalau di provinsi, kabupaten, kota bisa berbeda Pak. Karena Bapak Ibu melihatnya nasional, jadi angkanya kok kelihatannya kecil. Makanya tadi Pak Wamen itu yang 7% itu adalah yang 2023.
yang 2024 PE-nya yang ditetapkan adalah PE provinsi Pak, bukan PE nasional. Inflasinya juga inflasi provinsi, bukan inflasi nasional, yang harus kita ingat sama-sama nih Bapak Ibu. Bukan kata-kata PE nasional gini yang seakan-akan wah nanti gawat nih dengan angka 3,83% dengan 4,9% akan kecil. Tidak. Kita benar-benar memberdayakan Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten Kota dalam mengatur bagaimana menetapkan penyesuaian upah minimum. Ingat ya Bapak Ibu, saya ulangi, inflasinya provinsi. Terus pertumbuhan ekonominya juga provinsi. Nah tadi yang ditanyakan Bu Emilia ALPA. ALPA itu Bapak Ibu, rumusan akademis dengan teman-teman Dewan Pengupahan itu bisa menjadi salah satu tolak ukur. Kenapa Pak? Karena kita membagi dengan data Badan Pusat Statistik. Kita kenal dulu data IRIU, namanya Interregional Output dan Input. Di nama yang bekerja, yang berusaha sendiri, ya Bapak Ibu kan dihitung ya di situ ya, kalau data BPS Bapak Ibu bekerja dengan orang lain atau berusaha sendiri itu kita hitung Pak. Dari situ pekerjaannya jumlahnya ditotalkan dengan pendapatan Pak. Secara bulanan akan ketemu 12 Pak, kalikan 12 dibandingkan PDRB. Sebenarnya rumus ALPA ini juga kita menggunakan PDRB Pak. Karena ALPA sendiri adalah total kompensasi yang dihasilkan oleh tenaga kerja dibandingkan dengan PDRB periode berjalan Pak. Maka timbullah yang namanya ALPA 0,1 sampai dengan 0,3 tergantung daerahnya. Tergantung 34 provinsi. Ada yang 0,1 sampai 0,3. Tapi kalau hitung-hitungan Pak, kalau min sampai max kita hitung, sebenarnya tidak 0,1 Pak. Minimumnya itu hanya 0,07 Pak. Kita kementerian kemarin juga ngotot-ngototan Pak sama Musa. Yang mewakili Bapak Ibu, itu kan ada Pak Mbak Wiwit kenal ya? Mbak Wiwit kenal, Pak Akmani kenal, terus ada Pak Trisnur kenal, mungkin ya teman-teman ya. Di sana kan ada beberapa juga teman-teman SP yang terlibat. Itu kemarin juga kita Bapak Ibu, itu berdebat semua Pak. Bicara mengenai Permenaker 18, happy kan Bapak Ibu ya. Permenaker 18 itu hitungannya hampir sama Pak dengan PP 51. Rumusnya yang digunakan. Rumus yang digunakan hampir sama dengan Permenaker 18 tahun 2022. Nah ini hitung-hitungannya kan tetap kan kita hampir sama. Intinya Bapak Ibu, Permenaker 18 itu kenapa kita tidak rubah lagi dalam permen? Karena kewenangannya di dalam undang-undang jelas kok. PP tidak boleh permen. Waktu itu kan diskresi kita Pak, Permenaker 18. Tapi Permenaker 18 kan pernah digugat juga Pak ke Mahkamah Agung, ingat ya? Tapi saya untungnya teman-teman itu membantu kita Pak dalam membuatkan bahan kita untuk kita beracara di Mahkamah Agung, sehingga teman-teman Apindo kan kalah Pak ya. Dulu kan bayarnya mahal juga kali pengacaranya. Kita kan berjibaku, itulah keringat kita Pak. Keringat kita dibayar oleh Bapak Ibu untuk benar-benar supaya permen itu jangan sampai dikalahkan. Berhasil Permenaker 18. Karena legasinya Permenaker 18 bagus, masuklah ke dalam PP 51. Nah, ini kan yang dipertanyakan teman-teman, apa kan kontribusi ke tenaga kerjaan Pak? Kan sudah kita hitung tadi dari interregional output dan input. Kalau inflasi kan tidak ada pengalinya Pak. Inflasi itu kan harga mati Pak, fixed komponen. Kalau dulu dalam bahasa ekonomi kita sebutnya variabel tetap. Variabel tetapnya adalah inflasi. Inflasinya mana? Inflasi provinsi. PE-nya yang dikalikan 4. Kalau inflasi ini kan untuk menjaga daya beli pekerja. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi itu kan ada sumbangsi teman-teman para pekerja buruh untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tercipta di Indonesia. Maka disitulah 0,1, 0,3. Karena tidak semuanya pertumbuhan ekonomi provinsi itu disumbang oleh teman-teman pekerja. Nah, ini kan ada beberapa variabel lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, itu strateginya tadi di tahapan Bapak yang terakhir itu tadi, bahwa buruh tidak penghasil agregat dari keseluruhan PDRB. Sakit hati Pak. Kan saya sebagian Mas, sebagian disumbangkan untuk pertumbuhan ekonomi. Sebagian loh Mas, tidak bukan sebagian. Kita keseluruhan. Justru bukan sebagian Mas. Kalau kita anggapnya itu keseluruhan. Ada hitung-hitungannya tersendiri Mas. Jadi kan gini, kalau hitung-hitungan tersendiri terhadap perciptaan pertumbuhan ekonomi kan kita tidak bisa bicara langsung parsial. Tapi pertumbuhan ekonomi itu tercipta karena apa saja? Karena dari
aspek yang namanya fisik dan non fisik juga bermain di situ, Pak. Makanya tetap itu kita menganggapnya adalah tetap itu ada sumbangsi dari teman-teman pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang bisa saya sementara jawab, Bapak dan Ibu. Pak Heru, Yuk. saya lagi Pak Heru. Jadi gini Pak Heru, kita ini kan mau menciptakan hubungan industrial yang harmonis, demokrasi, berpancasila. Nah, masalah pengupahan ini, tadi kan, maaf, sekarang saya panggil Pak Wamen karena sudah terbuka, dipancing dulu kan. Jadi gini, sudah jelas sistem-sistem pengupahan ini pemerintah yang pasang badan terhadap pengusaha karena tidak sesuai dengan konstitusi. Konstitusi adalah membayar upah yang layak, mendapat kehidupan yang layak. Pemerintah membuat upah minimum, nama juga minimum, udah pasti paling minim. Nah, tadi Pak Mas Heru contoh di Irak, di Iran. Kenapa kita tidak ikut Turki? Kenapa kita tidak ikut Jepang? Singapura. Biar berkeadilan, karena undang-undang kita itu duplikat dari Jepang, sehingga ada sebagian saham itu diberikan kepada buruh di akhir tahun. Nah, jangan pemerintah menentukan besar upah, bikin aja jaringan sekian, dia harus bayar, dan bikin sektoral kayak kawan kami tadi. Karena gini Pak, jangan adu domba kami dengan pengusaha, sehingga di garmen ribut karena upahnya naik besar PHK. Di Astra bayarnya yang rendah. Itu otomotif. Nah, untuk menciptakan ini, saya tawarkan, ayo kita duduk bersama-sama, kita buat yang baik, sehingga tidak ada lagi adu domba. Rubah sistem itu. Nggak ada lagi berantem-berantem kita. Kalau mau serius. Yang saya curiga, info dari Pak Mahfud, bahwa ya pasar bisa dibeli. Nah, saya khawatir ini ada yang dibeli, sehingga semuanya arahnya ke pengusaha, buruhnya yang tertindas. Pak Heru tahu gaji naik berapa rupiah, kebutuhan hidup itu naik berapa, minus BBM aja tiap 1 tahun naik berapa kali, 100, 200, naik 1000 lagi. Yang naik cuma berapa? 300 perak kalau dihitung. Lah BBM naik aja udah hilang itu Pak. Sehingga upah itu bukan ada kenaikan, tapi degradasi dia. Ini yang kita harus bahas bersama Pak. Jadi jangan Bapak hitung rumus-rumus Pak. Itu rumus itu tipu-tipu, itu akademisi yang nggak ngerti itu tentang perburuan. Hadirkan kami selesaikan itu. Saya pastikan itu selesai. Ini Jandre yang ngomongin. Untuk keadilan, untuk anak bangsa Indonesia. Jangan sesama anak bangsa saling menjajah. Pengusaha dikasih angin melanggar yang ada aja dia melanggar kok. Benar ya Pak Heru ya? Berapa ada laporan di sini tentang membayar upah di bawah WNK? Sangat banyak kan? Karena apa? Tidak kayak berkeadilan. Masa yang kelapa sawit sama dengan Astra? Masa yang warteg sama dengan Astra? Coba Pak Wamen pikirkan itu. Saya rasa kalau Pak Wamen punya usaha hanya laundry, lalu upahnya itu harus sama dengan Astra, kira-kira gimana? Udah Pak Luka. Oke. Siap. Cukup ya? Ya, saya kira gini Pak Heru, cukup. Ini pertama, terima kasih Pak Wamen untuk terus terangannya, kejujurannya kita hargai betul, dan itu jadi kami tahu seperti apa. Dan Pak Heru terima kasih untuk kuliahnya yang sebenarnya udah basi Pak Heru. Itu teman-teman tuh sudah paham semua soal kenapa kita datang ke sini untuk menyampaikan itu. Jadi intinya begini Pak Wamen, saya kira teman-teman tetap minta adalah diskresi tentang itu. Jadi minta tolong sama Pak Wamen juga mungkin dikomunikasikan dan dibicarakan kepada Ibu Menteri. Ya, jangan dari jarak jauh terus, beranilah untuk bertemu dengan kami, berdiskusi untuk menyelesaikan ini. Karena ini yang kami selesaikan itu bukan untuk serikat pekerja, serikat buruh, tapi untuk bangsa ini.
saya kira pertemuan kita cukup ya, karena maghrib juga dan juga hanya akan jadi perdebatan panjang. Saya kira tadi Pak Wamen juga aksinya 2 hari. Sebentar teman-teman kita mau nginap. Sebentar, biar Pak ini aja dulu. Pak Rudi, silakan Pak Rudi, lanjut Pak Rudi. Ya, coba ya. Nanti kita. Ya, jadi kita akan debat kusir saya kira, karena Pak Heru juga tidak punya kewenangan untuk mengambil putusan itu, termasuk tadi Pak Wamen juga sudah menjelaskan. Saya kira terima kasih banget Pak Wamen, jadi kita tahu, dan saya kira kejujuran itu penting bagi kita sehingga kita tahu dan saya kira pesan teman-teman tadi saya ulangi, mungkin Pak Wamen bisa sampaikan ke Ibu Menteri ya, tuntutan kawan-kawan itu adalah segera dikeluarkan diskresi untuk menyelesaikan tentang ribut-ribut tentang masalah upah itu. Kita nggak mau sebab banyak ribut di daerah, kita harus ada tindakan-tindakan yang konkret saya kira. Dan isi diskresinya. Ya, isi diskresinya tadi kan sudah disampaikan juga, Pak Joko sudah menyampaikan. Ini sederhana aja Pak. Kita mengusulkan menghitung upah minimum itu jangan pakai rumus yang rumit Pak. Silakan studi ke Inggris deh, ke negara manapun gak ada rumus yang kayak di Indonesia rumit, buruh tuh gak ngerti. Maka kita menyampaikan satu rumus yang simpel Pak tadi, yang tadi Pak Wamen sudah jelaskan, karena itu sudah kita sampaikan. Pak Rendro juga pas aksi 7 kan datang ya Bung ya, jadi sudah disampaikan. Saya kira itu sederhana Pak, dan itu jelas kontribusinya kepada bangsa ini akan terjadi Pak. Akan terjadi penguatan di seluruh sektor industri, akan terjadi pada pertumbuhan ekonomi yang baik, dan disitulah negara hadir. Karena disparitas kita ketika menggunakan PDB itu akan terjadi penghilangan mulai disparitas itu. Sekarang bayangkan Pak, di satu pulau, di satu provinsi saja, di Jawa Barat misalkan, di satu sisi ada yang 5,2 juta, ada di satu sisi di bawah dia hanya 1,4. Ini udah nggak benar sama sekali Pak. Ya, itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Jadi cukup saya kira, dan perlu saya sampaikan ke Pak Wamen. Teman-teman yang di bawah nunggu Pak. Jadi teman-teman sudah memutuskan katanya tidak akan pulang sebelum ada putusan diskresi dari Bu Menteri. Jadi minta tolong sama Pak Wamen untuk disampaikan ya. Itu saja saya kira dari kita, cukup ya kawan-kawan. Terima kasih Pak Wamen dan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya juga atas nama Kementerian, Wakil Menteri dan pribadi memohon maaf kalau ada dalam penyampaian atau kata-kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman. Tapi memang Pak Rudi, teman-teman, ya, Pak Lukai, Pak Joko, Pak Idrus, semua ini kan ada aturan. Saya sih tidak melarang untuk teman-teman berdemo sampai kapanpun, sampai tuntutan selesaikah atau sampai kapankah. Cuman negara ini kan ada aturan mainnya. Menurut saya, kalau memang sudah jamnya, saya berharap teman-teman, kawan-kawan istirahat dulu. Mungkin besok silakan kembali lagi. Ini saran saya, karena saya juga nggak bisa memaksakan. Dan ini saran sebagai orang yang tentunya memikirkan bagaimana teman-teman baik ya. Dan yang utama lagi, diskresi yang disampaikan oleh teman-teman, kawan-kawan melalui Bang Budi tadi akan saya sampaikan dengan itu, ya Pak Joko. Tapi himbauan saya, mohon dengan sangat untuk teman-teman pulang dulu. Kalau memang besok mau hadir lagi sesuai waktunya, silakan. Itu harapan saya, Bang Lukai. Saya terima kasih Bang Lukai sudah mengingatkan saya. Tapi sebenarnya saya tahu bahwa semua ini tidak lepas apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi Bang Lukai, Pak Idrus, ya, Pak Yusuf, Pak Rudi, semua yang hadir di sini kan tentunya mewakili aspirasi teman-teman. Dan saya juga meminta maaf tadi pada teman-teman semua bahwa apa yang terjadi insiden itu biasa itu. Kalau dalam gerakan itu kecil gitu, ya. Udah biasa itu. Ya. Makasih sekali lagi. Saya akhir. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.